Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waliyis sholihin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi hasiba. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wattaqa ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Muhajirin, hadirin jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala yang telah banyak memberikan karunia, nikmat, hidayah serta inayahnya kepada kita. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Muhajirin ini. Dan insyaallah taala kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas di pertemuan bulan lalu, yaitu materi tentang kiat-kiat agar ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis kita mendapatkan keberkahan dari Allah tabaraka wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di atas ilmu yang benar, di atas amal soleh, dan semoga dengan sebab itu Allah memasukkan kita semuanya ke dalam jannahnya. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa untuk kita haturkan selalu kepada suri tauladan dan qudwah kita yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta segenap umatnya yang setia dan istiqomah di atas petunjuknya hingga yaumul qiyamah. Sedikit mengulangi pembahasan yang lalu para jamaah, di antara kiat agar kita ridho takdir Allah yang pertama adalah kita mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al, bahwa itu semuanya adalah takdir dari Allah, sudah pilihannya Allah, ketetapan Allah, kodrat dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada pilihan lagi buat kita kecuali kita harus menerimanya. Qadarullahi wa ma syaa fa'al, atau qadarallahu wa ma syaa fa'al. Kemudian yang kedua, agar kita ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu jika seorang ditakdirkan kena musibah, maka musibah tersebut akan menjadi penghapus dosa. Karena kita bagaimanapun tetap manusia biasa yang banyak melakukan kesalahan dan khilaf. Maka cara Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kafarah untuk dosa-dosa kita adalah diantaranya Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah dan ujiannya. Kemudian yang ketiga, agar kita ridho dengan takdir Allah adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika seorang diuji itu tanda bahwa Allah sayang kepada dia. Allah ingin supaya keimanannya naik kelas, tidak levelnya itu aja gitu ya. Karena makin naik levelnya tentu makin berat cobaannya. Orang mau naik kelas tentu kepinginlah pelajarannya lebih susah daripada sebelumnya. Naik gelar juga sama ya, dari S2 ke S3 ya, tentu mungkin materinya lebih sulit lagi ya. Maka seperti itu pula ketika seorang menghadapi ujian demi ujian, makin tinggi level keimanan, otomatis makin berat cobaan dan ujiannya. Maka dengan kita mengingat hal yang semacam ini, kita akan mudah menerima keputusan dan takdir dari Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang keempat para jamaah, agar kita ridho dengan takdir Allah, yakini bahwa Allah tidak akan menguji kita di luar kemampuan kita. Tidak ada ceritanya ujian di luar kemampuan. Kita nggak akan diuji kayak Nabi Ibrahim sampai dibakar hidup-hidup ya.
Nah, kita tidak mungkin selevel dengan beliau kan. Kita nggak akan selevel dengan ujiannya para nabi. Kita nggak akan diuji seperti Nabi Yunus, masuk ke perut ikan paus ya. Luar biasa. Itu mereka orang-orang yang keimanannya luar biasa. Maka Allah tahu keimanan kita seberapa, ya ujiannya pasti sesuai dengan keimanan kita, sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Sebenarnya kita mampu, cuman kadang-kadang kita nggak siap, nggak nerima. Kenapa sih saya harus diuji kayak begini? Nah, ini masalahnya. Membuat kita menerima sesuatu itu yang memang kita perlu latihan. Menerima kenyataan, menerima realita memang nggak mudah. Menerima bahwa takdir kita seperti itu memang nggak mudah. Tapi ya kita harus selalu mengingatkan diri kita, Pak. Disitulah pentingnya muhasabah. Kita berbicara dengan diri kita sendiri, kita mengingatkan diri kita sendiri bahwa inilah ketetapan Allah buat kita. Allah itu sayang loh, lebih sayang daripada seorang ibu kepada anaknya. Gak mungkin seorang ibu itu akan melemparkan anaknya ke dalam mara bahaya. Kalau ibunya nggak waras mungkin ya. Ini ibunya masih waras, gak mungkin akan melemparkan anaknya kepada mara bahaya. Allah jauh lebih sayang kepada kita daripada ibu kita kepada kita. Maka nggak mungkin Allah menguji kita buat membinasakan kita, nggak mungkin. Pasti Allah sudah takar kemampuan kita, ya, sehingga kita diuji berdasarkan kemampuan kita. Kemudian, nah sekarang kita masuk yang kelima, jamaah sekalian, agar kita ridho dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala adalah apa yang Allah takdirkan. Pastilah itu yang terbaik buat kita, walaupun kita belum mengetahui hikmahnya. Apa yang Allah takdirkan buat kita, pasti itu yang terbaik buat kita, walaupun kita belum tahu hikmahnya. Belum tahu bukan berarti nggak ada. Atau mungkin kita belum ketemu waktu yang pas buat memahami hikmah itu. Makanya Allah ingatkan di surah Al-Baqarah ayat 16. Apa kata Allah? 216 maksud saya ulangi lagi, Al-Baqarah 216. Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu yang terbaik buat kalian. Kan menurut kacamata kita, saya nggak suka ini, saya nggak suka kalau dapat musibah kayak gini. Iya, menurut kita. Tapi tidak menurut hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita sudah pahami bahwa Allah sayang kepada kita melebihi ibu bapak kita. Dan pasti Allah Subhanahu Wa Taala memilih sesuatu itulah yang terbaik buat kita. Masa sih Allah yang menciptakan kita nggak tahu yang terbaik buat kita? Ngerti luar dalamnya kita Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika kita merasa bahwa ketetapan Allah itu nggak cocok buat kita, berarti kita merasa lebih tahu daripada Allah, merasa lebih pintar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah ingatkan, bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu yang terbaik. Dan kisah-kisah dalam Al-Quran banyak para jamaah, bukti buat kita bersama bahwa terkadang sesuatu itu tidak disukai oleh manusia, tapi Allah pilihkan itu karena itu yang terbaik. Contoh Al-Quran menyebutkan ya, kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam bersama ibunda beliau. Ibu Nabi Musa merasa galaunya dan khawatirnya luar biasa ketika Fir'aun mengeksekusi setiap bayi-bayi yang baru lahir di tahun itu. Karena Fir'aun dapat berita dari tukang sihirnya bahwa bayi yang lahir di tahun itu akan menggeser
dan membolak-balikan ya, menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Maka Fir'aun mengincar setiap bayi-bayi yang baru lahir dari Bani Israel, disembelih satu-satu ya. Nah, yang ketika itu merasakan kekhawatiran yang luar biasa ya. Namanya perempuan baru melahirkan sudah kena apa? Ujian yang berat. Bayinya terancam mau dibunuh. Bagaimana coba stresnya kita rasakan gitu. Tapi ketika itu Allah memberikan ilham kepada ibunda Musa agar Nabi Musa alaihissalam yang ketika itu masih bayi ditaruh di sebuah tempat, kemudian dialirkan di sungai Nil. Biarkan saja dia mengalir di sungai itu, nanti akan diambil oleh orang yang mengasuhnya. Ya tentu secara logika gimana? Ya sama aja membunuh anak sendiri kan. Kalau secara logika sama saja membunuh anak sendiri. Kalau nggak ketemu Fir'aun, ini apa? Ditenggelamkan di sungai. Secara logika kan sama-sama mati gitu ya. Tapi karena ini adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa pun tunduk atas perintah Allah ya. Karena pasti kalau itu dari Allah, Allah akan melindungi. Nggak ada yang bisa mencelakakan seseorang kalau sudah dilindungi oleh Allah ya. Bahkan Fir'aun sekalipun nggak akan bisa. Maka dengan penuh tawakal yang tinggi, ibundanya Nabi Musa menaruh anaknya di sebuah kotak, di sebuah tempat, kemudian dialirkan di sungai Nil. Berat yang seperti ini ya. Antara apa? Cemasnya luar biasa, khawatir nanti kalau meninggal gimana, kalaupun gak meninggal diketemuin Fir'aun nanti gimana. Disembelih lagi sama Fir'aun kan. Ternyata benar yang menemukan adalah Fir'aun. Tapi ketika Fir'aun mau sembelih, dihadang sama istrinya. Jangan kau bunuh, karena bisa jadi ini bisa jadi anak kita ya. Kata Asiyah ya. Asiyah ini Masya Allah wanita solehah dan wanita penghuni surga. Tapi suaminya tauhid yang paling besar, yaitu Fir'aun ya. Ini ya. Terkadang Allah ketemukan dua sosok yang saling berlawanan untuk diambil hikmah Pak. Ya tapi enggak selamanya pasangan tuh kayak begitu, enggak. Itu pengecualian. Allah ingin kasih contoh. Ada sosok laki-laki yang luar biasa jahatnya, tapi perempuannya penghuni surga. Sementara sebaliknya, ada sosok laki-laki yang luar biasa baiknya, istrinya masuk neraka. Siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Istrinya masuk neraka ya. Nabi Lut alaihissalam, istrinya masuk neraka ya. Hanya percontohan buat kita, percontohan saja supaya kita ambil pelajaran. Jadi ketika diambil oleh Fir'aun, justru malah dipelihara oleh Fir'aun ya. Fir'aunnya sendiri yang pelihara, Fir'aunnya sendiri nanti yang kena batuknya sendiri. Itu cara Allah, coba luar biasa. Membalas makarnya Fir'aun itu gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dengan izin Allah, Musa ketika itu nggak mau menyusu kepada satu wanita pun. Ternyata ketika dibawa ke ibunya, mau menyusu. Kembali lagi ke ibunya lagi. Luar biasa. Justru malah apa? Nabi Musa besar di lingkungan kerajaan Mesir. Dapat fasilitas kerajaan. Dapat apa lagi? Apa-apa yang dimiliki oleh orang-orang yang tinggal di kerajaan. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala pisahkan Nabi Musa dengan kerajaan Mesir untuk melatih beliau jangan hidup di lingkungan kerajaan terus. Kapan nanti mau dakwai Fir'aun kalau hidup di kerajaan Fir'aunnya terus? Nanti malah jadi pembela Fir'aun. Makanya Allah takdirkan gimana supaya Nabi Musa pisah dengan kerajaan Mesir. Kesimpulannya di sini ya, menenggelamkan anak itu kan risikonya luar biasa. Belum lagi kalau selamat resikonya kena Firaun. Tapi kalau itu sudah merupakan putusan dan perintah Allah, pasti itu yang terbaik. Logika sudah nggak lagi masuk kalau itu sudah perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan.
Jadi apapun yang Allah putuskan itu pasti terbaik. Ini satu contoh. Contoh yang lain para jamaah adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu Nabi Yusuf itu sosok yang sangat disayang oleh bapaknya, yaitu Yakub alaihissalam. Disayang banget. Ya, saking disayangnya sampai membuat iri anak-anaknya yang lain. Allah punya cara untuk memuliakan Nabi Yusuf. Gimana? Dengan cara saudara-saudaranya Yusuf bersekongkol. Satu orang mengatakan apa? Uqtulu Yusuf. Bunuh saja Nabi Yusuf. Awitrahuhu ardhon, atau lempar ke sebuah tempat yang non jauh di sana. Yakhlu lakum wajhu abikum, supaya kalian nanti disayang sama bapak kalian. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Setelah itu gampang taubat kok. Jadi orang soleh lagi gitu kan. Itu setan begitu caranya. Allah lakuin aja dulu, ntar kan bisa tobat. Gitu cara syaitan menggoda saudaranya Yusuf untuk membunuh Yusuf. Nah, sebagian lagi berpendapat la taqtulu Yusuf, jangan dibunuh. Ini kan masih saudara kita juga. Wa alquhu fi ghayabatil jub. Mendingan dilempar aja, taruh aja di sebuah sumur atau di mana. Yaltaqithu ba'du sayyarah. Biar diambil sama orang-orang yang lewat, para musafir, para kafilah. Sudah, kita jadi nggak dosa membunuh kan? Kalau kita bunuh ntar kita kena dosa membunuh kan, resikonya lebih besar lagi. Mendingan kita taruh di sumur, nanti diambil orang kan selamat Yusuf. Mau jadi apa kek, yang penting kita disayang sama bapak kita. Ya, memang kalau kita berpikir Pak, ini kejem banget, luar biasa. Luar biasa Nabi Yusuf salah apa gitu kan ya. Tapi itulah ujian hidup. Allah ingin mengajarkan dari kisah Nabi Yusuf bahwa kalau ingin menjadi manusia yang sukses, manusia yang luar biasa, itu harus diterpa dengan apa? Ujian, bukan dimanja. Kalau Nabi Yusuf tetap bersama Nabi Yakub, gimana nanti beliau mau memimpin kerajaan Mesir? Dari kecil dimanja sama bapaknya misalkan, disayang banget sama bapaknya, pisah aja nggak boleh sama bapaknya. Gimana mau memimpin Mesir nantinya? Allah nggak mau seperti itu. Maka Allah pisahkan Nabi Yusuf dengan bapaknya, ya. Sampai Nabi Yusuf masuk penjara, coba bayangkan. Beliau juga nggak salah ya, masuk penjara juga, ya. Nabi Yusuf diajak oleh wanita-wanita Mesir untuk melakukan hubungan yang nggak baik. Benar-benar luar biasa diterpa ujian. Sampai kemudian Nabi Yusuf menjadi Perdana Menteri Mesir dalam bagian ekonomi negara, mengatur ekonomi kerajaan Mesir, sampai menjadi raja di Mesir, bayangkan. Kalau seandainya Nabi Yusuf tetap di rumahnya, Nabi Yusuf tidak akan mendapatkan derajat itu, tidak mendapatkan posisi itu. Makanya para ulama kita mengatakan innar rohata la yunalu birrohah, bahwasanya istirahat itu tidak bisa didapat dengan istirahat lagi gitu. Maksudnya gimana? Kalau kita ingin mendapatkan posisi yang aman, posisi yang nyaman, maka harus ditempuh dengan kerja keras, harus ditempuh dengan ujian demi ujian, entah air mata lah, entah sudah bercampur baur semuanya, seperti yang dialami oleh Nabi Yusuf. Ya, makanya pemuda-pemuda yang dimanja, yang terlalu enak di rumah, yang besar Pak, itu banyak bingung ketika orang tuanya meninggal. Dan saya mendapati banyak begitu Pak, teman-teman dulu yang dimanja oleh orang tua yang memang punya harta ya Pak ya. Ya itu banyak yang kemudian ketika sudah berumur 40 bingung selama ini dapat uang dari bapaknya, ibunya dengan gampang, tiba-tiba harus semuanya sendiri, bingung dia juga mulai dari mana. Itu karena apa? Dimanja. Pendidikan manja itu tidak ada. Makanya Nabi Yusuf Allah inginkan apa? Mendapatkan ujian demi ujian, demi apa? Demi mendapatkan posisi yang mulia. Ya. Baik. Contoh yang lain para jamaah adalah kisah anak kecil yang dibunuh oleh Nabi Khidir alaihissalam. Allah kisahkan dalam surah Al-Kahfi. Ketika Nabi Khidir melakukan perjalanan bersama Nabi Musa alaihissalam. Yang singkat kisahnya saja,
Maka ketika itu Khidir bertemu dengan anak kecil. Anak kecil ini dipegang sama Khidir kemudian dibunuh. Nabi Musa heran. Ini gimana nih orang nih, anak kecil nggak punya dosa kok dibunuh? Ya otomatis refleks melihat yang seperti ini Nabi Musa marah. Beliau mengatakan aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Apa engkau ingin membunuh anak kecil yang nggak punya dosa? Sungguh perbuatan kamu ini mungkar sekali. Apa kata Khidir? Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a maya sabra. Sudah aku katakan kepadamu wahai Musa, kamu nggak akan bisa sabar ngikutin saya. Kenapa? Sebab Nabi Musa nggak punya ilmunya Khidir. Itulah. Jadi sabar itu Pak akan terwujud kalau kita punya ilmu, mengilmui hal itu. Sering ya orang bilang sabar ya, sabar kita nggak mengilmui, gimana mau sabar? Dua orang sama-sama kena kanker, yang satu bisa senyum, yang satu stres berat. Kok bisa beda? Karena yang satu mengilmui orang kena kanker itu dengan izin Allah, Allah akan angkat derajat, hapuskan dosa-dosa, bahkan bisa tinggi derajatnya di surga. Senyum dia. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti jadi sebab apa? Derajat tinggi di surga, dinaikkan derajat saya walaupun amalan saya sedikit. Gara-gara penyakit ini mudah-mudahan diangkat. Tapi nggak boleh minta penyakit ya Pak, nggak boleh. Karena kalau kita minta belum tentu kuat nantinya. Tapi kalau dikasih, ya mau nggak mau harus diterima. Tapi jangan minta. Nah, satunya orang kena kanker, kenapa dia begitu berat, depresi, stres, luar biasa, mukanya nggak pernah bisa senyum sama sekali ya. Bahkan ketemu orang pun udah lunglai ngomongnya. Kenapa? Ya karena itu tadi, dia nggak bisa sabar, sebab kalau sabar dapat apa gitu loh, nggak punya ilmunya kan. Saya sabar dapat apa? Sering ya Pak, ini kaitannya dengan psikologis dan kejiwaan ya. Kan biasanya ahli-ahli terapi jiwa itu ya, entah para psikolog, entah itu mungkin orang-orang yang menterapi jiwa ya, kan sering menganjurkan para pasiennya dan orang-orang yang mungkin konsultasi bahwa ya terima saja hidup, ya terima aja ini. Ya mungkin bingung ya Pak ya, sebagian orang nerima karena apa? Bisa menerima. Sabar karena apa? Bisa sabar. Nah itu masalahnya. Orang bisa sabar kan kalau ada ilmunya. Kenapa Nabi Musa itu nggak bisa sabar dengan kelakuan Nabi Khidir? Nabi Musa nggak ngerti ilmunya Nabi Khidir. Gitu. Kalau ngerti, oh iya ya ternyata itu perintah Allah. Nggak mungkin dong seorang nabi bunuh anak kecil kalau tidak diperintahkan Allah. Jadi ini contoh jamaah sekalian bahwa apa? Bahwa sabar itu mesti harus ada ilmunya agar kita bisa mensabari sesuatu. Jadi ke kisah yang tadi jamaah. Apa alasan Nabi Khidir membunuh anak kecil ini? Kata beliau, ya. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minain. Adapun anak kecil ini maka kedua orang tuanya itu beriman. Fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Dan kami takut masa depan dia akan apa? Memurtadkan kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya itu baik, mukmin, tapi nanti kalau anak ini dibiarkan besar, dia akan buat kedua orang tuanya murtad. Ini contoh gambaran Bapak-bapak sekalian, bahwa ada tipe orang tua itu manjain anak, Pak. Mau anaknya gimana ya ikut aja gitu loh. Mau anaknya kufur, ikut kufur sama anaknya. Jadi ada tipe orang tua begitu, saking gak teganya sama anak gitu ya. Anak mau apa ya ikuti aja. Kadang anaknya maksiat ya didukung aja. Karena saking gak teganya sama anaknya. Nah maka dari itu Allah selamatkan kedua orang tuanya tadi. Akhirnya anak ini tetap mati dalam keadaan fitrah, ya tidak dewasa, dan orang tua ini pun selamat, tidak dimurtadkan oleh anaknya. Kemudian kata Khidir setelahnya apa? Fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Supaya kami ganti dengan anak lain yang lebih berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah ganti dengan anak lain.
yang besarnya berbakti kepada orang tua, daripada anak ini yang nanti kalau besar malah jadi orang-orang yang durhaka jadi orang yang durhaka ke kedua orang tuanya dan menyeretnya ke kemurtadan. Ini hikmah. Satu sisi memang sedih, namanya orang ditinggal anak kan sedih, tapi ternyata di balik itu ada hikmah luar biasa, yaitu apa? Kalau anak ini besar akan menyesatkan kedua orang tua, Pak. Memang ya kita serba salah ya, Pak, yang manusia. Nggak punya anak ya nangis, lama nggak punya anak gitu. Giliran punya anak nangis karena anaknya bandel gitu. Musibah begitu, Pak. Beda-beda orang kena musibah. Ini satu nangis karena nggak punya anak, ini satu nangis gara-gara anaknya bandel sama durhaka. Itulah ujian jemaah sekalian. Makanya terkadang seseorang tidak dianugerahi anak, ambil saja hikmahnya. Oh barangkali begini, barangkali begini. Mungkin barangkali kalau punya anak, ya anak ini akan durhaka. Ya pasti Allah taulah yang terbaik, itu aja. Banyak orang juga ternyata punya anak, bukannya bahagia malah sengsara juga. Ya, jadi ambil hikmahnya saja. Ketika ada ujian pasti ada hikmah di belakang itu. Ya, supaya kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain para jamaah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Nabi Muhammad itu cinta tinggal di Mekah. Gak mau beliau keluar dari Mekah. Maunya beliau wafat pun ya di Mekah. Kenapa? Sebab Mekah itu kota yang paling beliau cintai, di samping kota kelahiran beliau sendiri. Ya. Tapi ya mau dikata apa? Senang bukan berarti harus selamanya bersama kan gitu. Ternyata Allah pilihkan buat beliau kota Madinah sebagai tempat hijrah. Dan di kota Madinah itu pula beliau meninggal. Itu di luar pilihan beliau. Beliau milihnya pengen di Mekah. Ya. Tapi mau dikata apa? Allah takdirkan beliau harus ke Madinah. Tapi itu cara Allah. Sebab kalau beliau di Mekah terus ya Islam tidak akan berkembang. Wong beliau di situ saja mau dibunuh, bagaimana mau berkembang kan? Tapi dengan hijrahnya beliau ke Madinah, dengan kondisi kota yang jauh beda sifat penduduknya, kemudian beda kontur tanahnya, mungkin cuacanya juga ya. Itu ketika beliau taat dengan perintah Allah, Allah berikan yang lebih baik lagi. Negeri Islam pertama berdiri di mana? Di kota Madinah. Di Mekah belum bisa berdiri negeri Islam ketika itu. Di Madinah bisa. Memang banyak, Pak. Sebagian sahabat itu ada yang ogah-ogahan hijrah ke Madinah. Ngapain ke Madinah? Di Mekah sudah enak gitu. Ada sebagian begitu, tapi Allah tegur dalam ayat-ayat Al-Quran tentang orang-orang yang gak mau hijrah. Dan ternyata Allah berikan yang terbaik. Dari sini Islam bangkit sampai kemudian Mekah ditaklukkan lagi. Dan beliau tetap saja balik ke Madinah lagi dan meninggal di mana? Di Madinah. Walaupun sebenarnya beliau sangat cinta dengan Mekah, tapi seperti itu, Pak. Keputusan Allah, Pak, meskipun berat, pasti itu yang terbaik. Cuman ya terkadang itu butuh bagi kita untuk perenungan lagi, butuh bagi kita untuk ya lebih menerima lagi. Ya. Dan itu saya kira contoh-contoh ini pasti bapak-bapak semuanya sudah banyak mengalami, karena saya yakin bapak-bapak di sini lebih pengalamannya lebih lah daripada saya, lebih banyak makan asam garam ya. Gitu. Kalau saya sih hanya membawakan dari kisah-kisah saja. Ya, jadi demikian para jamaah. Kemudian yang keenam jamaah sekalian, apa hikmah dari kita atau bagaimana kiat kita agar menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Yang keenam, adanya takdir berupa musibah akan menyebabkan seorang hamba beribadah kepada Allah dengan sempurna. Akan menyebabkan apa? Seorang hamba beribadah kepada Allah dengan sempurna. Sebab para jamaah, ibadah itu bukan cuma syukur. Ibadah juga ada sabar. Kalau kita cuma dapat nikmat, nggak pernah susah, ya kita nggak ada pahala sabar. Yang ada pahala syukur saja, tapi pahala sabar nggak ada. Atau malah jangan-jangan bukannya pahala syukur, malah jadi kufur. Banyak orang kufur itu gara-gara kelebihan nikmat. Korun kelebihan nikmat, kufur jadinya.
Ya nggak semuanya sih. Ini contoh ada begitu gitu. Belum tentu juga kita kalau kelebihan nikmat malah jadi beriman. Fir'aun kan kelebihan nikmat itu. Sampai para ahli tafsir menceritakan kenapa Fir'aun bisa ngaku Tuhan, para jemaah. Sebab Fir'aun itu berkuasa mendirikan tirani kerajaannya itu beratus-ratus tahun, Pak. Nggak ada yang bisa nandingin Fir'aun di masa itu. Dan kota Mesir dibangun secantik mungkin, seindah mungkin, dibuatlah bangunan-bangunan tinggi, Pak, sampai para arkeolog zaman sekarang itu bingung gimana tuh Fir'aun bikin piramid sama Sphinx itu. Sampai-sampai ada yang menghayal itu yang bikin alien, Pak, bawa batunya dari angkasa. Nah, mereka bingung ngangkut batunya gimana di masa itu, gede-gede begitu gitu ya. Coba sampai semaju itu. Budayanya mereka sudah sampai semaju itu. Terus ditambah lagi apa? Ditambah lagi Fir'aun itu, Pak. Kata sebagian ahli tafsir ketika menceritakan kisah-kisah Fir'aun dalam Al-Quran, Fir'aun itu orangnya nggak pernah sakit, nggak pernah dirawat di klinik, di rumah sakit. Bahkan ada yang mengatakan bersin aja nggak pernah Fir'aun, saking sehatnya ya. Orang kan ketipu akhirnya kan, sehat terus, kerajaannya gede, akhirnya apa? Jangan-jangan memang benar saya Tuhan. Akhirnya apa? Fir'aun berani mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Kalau Musa punya Tuhan, kalau yang lain punya Tuhan, ya sayalah yang paling tinggi, itu maksudnya. Berani kan? Kenapa? Merasa dapat nikmat terus gitu. Tapi Allah hinakan Fir'aun. Ya. Namrud juga sama. Merasa kerajaannya besar, merasa berkuasa ya. Mengaku Tuhan. Allah matikan gampang. Kasih apa? Nyamuk masuk ke dalam kepalanya, entah lewat hidung apa lewat telinga. Masuk nyamuk itu ke kepalanya Namrud. Diobok-obok itu otaknya Namrud sama nyamuknya. Sampai Namrud itu kalau kesakitan dia, kambuh penyakit kepalanya itu, disuruh ajudannya atau anak buahnya memukul kepalanya sekeras-kerasnya. Kenapa? Langsung plong, habis itu sembuh. Tapi ntar kumat lagi, kambuh lagi, habis itu dipukul lagi gitu. Kambuh lagi sampai mati kayak gitu terus Namrud. 100 tahun kata sebagian ahli tafsir mengalami begitu Namrud sampai mati, Pak. Siksa luar biasa. Ini orang sombong begitu, cuman pakai nyamuk aja dia nggak berkutik ya, ngaku Tuhan lagi ya. Ini jamaah contoh. Jadi ibadah itu nggak cuma syukur. Adanya musibah menyebabkan kita bisa sabar. Dan sabar itu kata Allah, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Pahala orang yang sabar itu pahala tanpa batas. Kalau kita ibaratkan itu transfer masuk ke rekening kita, itu transfer nggak ada limitnya, Pak. Wah, masuk terus pokoknya transfernya itu. Ya, kayak air terjun itu nggak ada apa? Nggak ada habisnya. Ya. Jadi para ulama mengibaratkan bahwa pahala orang yang sabar, kata ahli tafsir, seperti aliran sungai dari air terjun yang terus dia dapat pasokan air gitu loh, nggak ada habisnya. Itu pahala orang sabar. Berat, makanya memang orang nggak gampang sabar, ya. Dan sabar itu bukan ketika kena musibah udah berlalu 15 hari, udah berlalu 1 tahun, alhamdulillah setelah sekian lama saya bisa sabar. Oh, itu bukan sabar, Pak. Namanya orang kan ya, filosofi musibah itu kan kalau sudah lewat itu kan ringan, nggak akan kita rasakan. Musibah itu akan terasa berat ketika awal kali pukulan menimpa kita itu. Makanya Nabi kita pernah mengatakan apa? As-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu ketika pukulan musibah menimpa awal kalinya. Bisa sabar, itu baru namanya sabar. Artinya ketika kita kena pukulan musibah pertama kali dan kita tidak bereaksi dengan reaksi yang Allah benci, berarti kita sabar. Contoh, Pak. Contoh. Bapak lihat buka WA, tiba-tiba ada orang nantang sparring, Pak. Gimana tuh? Kok kita layani enggak?
Gue juga cowok, ayo di mana? Gitu. Tapi kalau coba kita diemin dulu, sabar dulu, mungkin ini orang salah kirim atau apa. Coba 3 hari lagi, ternyata dapat balasan, maaf ya Pak, salah kirim. Tuh kan salah kirim. Jadi sabar itu kita tidak bereaksi di awal apa? Musibah, tidak langsung bereaksi. Coba tahan dulu, coba tunggu dulu, coba jangan bereaksi dulu. Ini para jamaah. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, adanya takdir berupa musibah. Yang keberapa berarti? Yang ketujuh ya. Adanya takdir berupa musibah akan menyebabkan seorang hamba terjauhkan dari berbagai macam penyakit hati. Di antaranya sombong, ujub dan seterusnya. Banyak orang kan sombong, ujub gara-gara apa? Dapat nikmat terus. Orang dapat nikmat terus kan sering lupa daratan. Gara-gara apa? Dapat nikmat terus. Maka alhamdulillah, ketika kita kena musibah Pak, dan kita nangis, itu tanda bahwasanya apa? Kita takut sama Allah Subhanahu wa taala, dan ini tanda kebaikan. Allah sayang sama hamba yang segera ingat kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian jamaah sekalian pembahasan kita, waktu sudah habis. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas segala perhatiannya jazakumullah khairan, atas kekeliruan atau kata-kata yang tidak berkenan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.